Kita kembali ke Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan untukmu saudara. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 3. Ini adalah janji yang nyata dari Tuhan, saudara. Ini adalah rahasia untuk hidup berbahagia dan panjang umur. Pak, saya nggak mau panjang umur. Saya takut kesepian dan sakit-sakitan. Apa benar seperti itu janji Tuhan, saudara? Janji Tuhan tidak seperti itu. Mari kita buka Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Saya akan bacakan untukmu saudara. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ternyata kalau engkau berbakti kepada orang tuamu, apa yang akan kau dapat, saudara? Kita lihat ayat 13 dan 14. Pertama, karena engkau berbakti kepada orang tuamu, maka kelak anak-anakmu dan cucu-cucumu akan diberkati oleh Tuhan. Kedua, anak dan cucu-cucumu, mereka juga akan berbakti kepadamu. Dan yang ketiga, mereka akan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Bahkan bukan hanya takut akan Tuhan, tetapi anak-anak dan cucu-cucumu, mereka akan tertanam di dalam bait Tuhan. Haleluya. Sedangkan untukmu sendiri, saudara, apa yang akan Tuhan berikan kepadamu? Lihat ayat 15. Engkau panjang umur. Bukan hanya panjang umur, meskipun sudah tua, tetapi engkau masih produktif, masih berbuah. Meskipun sudah tua, engkau selalu diberkati, engkau tetap gemuk. Dan catat ini, saudara, engkau selalu sehat dan tidak sakit-sakitan, segar. Berkat yang sangat luar biasa. Tahukah engkau, saudara, mengapa Tuhan memberikan ini semua kepadamu? Supaya engkau menjadi saksi bahwa Tuhan itu benar dan tidak ada kecurangan. Bahwa kalau engkau berbakti kepada orang tuamu, janji Tuhan itu nyata dalam hidupmu. Karena itu hari ini, siapa yang mau hidupmu berbahagia dan diberkati? Siapa yang mau panjang umur? Siapa yang mau anak dan cucunya berbakti kepadamu? Kalau engkau mau taat dan hormatilah orang tuamu. Saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk hormat dan taat kepada orang tua kita. Bagaimana
Kalau seandainya kita tidak melakukan perintah Tuhan ini, Tuhan akan menghukum kita, saudara. Tuhan akan menghukum anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Coba kita buka Matius 15 ayat 4-6. Saya bacakan untukmu, saudara. Matius 15 ayat 4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuk ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Matius 15 ayat 4, saudara. Tuhan sendiri yang berfirman. Kalau ada anak yang tidak hormat kepada orang tuanya, apalagi mengutuk, melawan, dan sebagainya. Firman Tuhan bilang apa? Pasti dihukum mati. Tetapi di Matius 15 ayat 5-6, saudara. Demi adat istiadat, orang-orang Yahudi membalikan firman Tuhan ini dengan mengatakan bahwa seorang anak boleh tidak taat. Seorang anak boleh tidak hormat. Seorang anak boleh tidak mengurus orang tuanya apabila uang atau hartanya habis digunakan sebagai persembahan kepada Tuhan. Ingat, saudara, kalau saudara melakukan yang orang Yahudi ini lakukan, yaitu membalikan fakta dan kebenaran firman Tuhan, saudara, Tuhan marah besar kepadamu. Tuhan marah kalau engkau tidak merawat orang tuamu dengan alasan uangmu, dengan alasan waktumu habis untuk gereja, waktumu habis untuk kerjaan Tuhan. Ingat, saudara, Tuhan marah. Jangan melakukan hal ini. Hati-hati, saudara. Sebagai penutup firman Tuhan, saya akan menceritakan sebuah ilustrasi, yaitu anak yang mau membuang ibunya. Zaman dahulu, saudara, di suatu negara ada tradisi membuang orang tua atau orang-orang yang sudah tua, yang sudah tidak berdaya ke hutan, supaya tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya lagi. Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya. Si ibu yang sudah tidak berdaya berusaha menggapai ranting-ranting pohon yang diraihnya, lalu mematahkannya dan menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di tengah hutan yang lebat, si anak menurunkan ibunya dan mengucapkan kata perpisahan sambil menahan sedih. Ternyata si pemuda tidak menyangka dia tega melakukan perbuatan ini kepada ibunya. Tetapi ibunya tampak tegar. Dalam senyumnya dia berkata, "Anakku, ibu sangat menyayangimu. Sejak engkau kecil sampai dewasa, ibu selalu merawatmu dengan penuh kasih sayang. Bahkan sampai hari ini pun, rasa sayang ibu tidak pernah berkurang sedikit pun kepadamu. Tadi ibu sudah menandai setiap jalan yang kita lalui dengan patahan ranting-ranting kayu. Ibu takut engkau tersesat. Ikutilah tanda itu, anakku, agar kau selamat sampai di rumah." Setelah mendengar kata-kata ibunya, si anak menangis dengan sangat keras sambil memeluk ibunya.
Lalu dia kembali menggendong ibunya untuk membawa pulang ke rumahnya. Nah saudara, orang tua bukanlah barang rongsokan yang bisa dibuang atau diabaikan. Setelah tidak berdaya lagi, mari kita merenungkan apa yang telah kita berikan kepada orang tua kita. Senilai apapun pemberianmu, tidak sebanding dengan pemberian orang tuamu. Karena itu saudara, marilah kita berbakti kepada orang tua kita dengan penuh kasih dan pengabdian. Ingatlah saudara, ada janji yang nyata dari Tuhan untuk kita, yaitu kita akan berbahagia dan panjang umur di bumi. Amin.